Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking. Kita penyegaran dulu. Ice breakingnya masih ingat tepuk variasi? Masih. Tepuk satu, iya. Ya, pakai ini ya. Ya, kita mulai tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, itu nanti Ibu akan menyampaikan tentang keunggulan Al-Quran, ya, sebagai kitab terakhir. Terus nanti di sini akan Ibu menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir diturunkan, ya, dan sebagai implementasi rukun iman yang tepat. Nah, jadi anak-anak Ibu, diperhatikan, ya, didengarkan Ibu menjelaskan biar bisa dipahami, ya. Dan di sini, ya, sebagai kegiatan pembelajaran kita, setelah Ibu nanti menjelaskan, setelah Ibu menyampaikan materi pada hari ini, kita nanti akan buat satu permainan indeks card match, ya, bermain kartu, ya. Dan berikutnya adalah kita akan sama-sama menyimpulkan, ya, menyampaikan kesimpulan materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, ini juga Ibu ingatkan kembali bahwa sebelumnya kita juga punya kesepakatan kelas, ya. Masih ingat? Nah, di sini Ibu ingatkan kembali bahwa fokus memperhatikan penjelasan guru, ya. Tidak mengganggu teman.
Siapa yang punya Al-Quran di rumahnya? Saya, Bu. Ada yang nggak minjem? Yang tidak minjem hari ini, apakah nggak ada Al-Quran di rumahnya? Ada Al-Quran di rumah? Nggak ada? Nggak ada. Rizky ada Al-Quran di rumah? Nggak ada juga? Ada Al-Quran di rumah? Kalaupun kalian masih bacanya Iqra, tetapi di rumah apakah ada Al-Quran? Nggak ada? Nggak ada memang? Kalau memang oke, silakan dijalankan tangannya. Nah, kalau memang tidak ada Al-Quran di rumah, sebagai umat Islam, bolehlah besok ibu bawa kalian Al-Quran. Ya, tapi janji serius mempelajarinya. Ya, kalaupun lewat tahapan Iqra, baru nanti belajar Al-Quran. Ya, janganlah pula sebagai Islam, ya, anak-anak ibu yang muslimah tidak ada Al-Quran di rumahnya. Berarti orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran. Neneknya mungkin tidak pernah membaca Al-Quran, makanya sebulan, ya. Tapi kalau memang begitu, besok insya Allah ibu kasih Al-Quran nih. Membawakan Al-Quran untuk Jared dan Rizky. Ada dua. Ica ada Al-Quran di rumah? Ada. Ya. Nanti cuma 2 orang tadi, ya. Ingatkan ibu besok. Nah, di sini akan aku sampaikan materi tentang Al-Quran. Ya. Coba diperhatikan bahwa Al-Quran adalah semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, ingat lewat perantara malaikat Jibril mendapat pahala bagi siapa yang membacanya. Ya. Nah, jadi semakin banyak membaca Al-Quran, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi di sini ibu tanya dulu, ya. Kalau tadi ibu sampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat apa? Jibril. Di mana? Di Gua Hira, ya. Tapi kan di Gua Hira, ya. Al-Quran itu pertama kali diturunkan, ya, lewat perantara malaikat Jibril, yaitu di Gua Hira. Ya, di Gua Hira, ya. Yuk. Nah, berikutnya, ya, bahwa Al-Quran itu anak-anak ibu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung dengan secara lengkap 30 juz, tidak. Ya, bahwa ada proses turunnya Al-Quran. Coba perhatikan di sini. Ya, proses yang pertama ataupun tahapan pertamanya adalah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Ada yang tahu? Nah, Al-Quran itu diturunkan, ya, ke Lauhul Mahfuz, yaitu kalau boleh ibu sederhanakan pengertiannya biar kalian bisa memahami. Lauhul Mahfuz ini adalah suatu tempat yang dibuat Allah sebagai tempat mengumpulkan, bahasanya apa, ya, suatu rahasia, ya, rahasia, ya, rahasia dari Allah, bukan di langit, bukan langit yang kita lihat yang sekarang ini, tidak, ya. Jadi ada tempat, ya, disediakan oleh Allah sebagai mengumpulkan rahasia, ya, mengumpulkan rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses yang kedua di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu Lauhul Mahfuz, yaitu ke Baitul Izzah atau langit dunia, ya, langit dunia. Nah, jadi kalau kita lihat langit, tahu kan langit anak ibu? Ya, lihat langit dan belum lagi langit yang ini. Baitul Izzah itu bukan lagi langit yang ini, ya, ada langit atasnya. Nah, jadi proses yang ketiga di sini adalah dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Bertahap, tahu itu bertahap? Ya, berangsur-angsur, bertahap-tahap. Ya, sedikit-sedikit gitu, ya. Nah, selama berapa lama? 28
melalui cara yang sedikit demi sedikit capai juga 30 ya. Nah, di sini ya bahwa tentang Al-Quran ini juga ada yang disebut dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, itu tanya kembali, apa itu surah Makkiyah? Ada yang tahu surah Makkiyah? Oke, hai Pak, apa itu surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Oke, surah yang diturunkan di kota Mekah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi di Mekah. Ya, dan di sini ada ciri-cirinya. Surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Diawali dengan kata ya ayyuhan nas ya di dalam Al-Qur'an. Ya, ayatnya juga pendek-pendek. Nah, berikutnya ada surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Surah yang diturunkan di kota Madinah. Yes, surah yang diturunkan di kota Madinah. Kasih tepuk tangan. Nah, pintar-pintar anak ibu kan? Nah, di sini ada juga ciri-ciri dari surah Madaniyah, yaitu surahnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Ya, diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini mungkin sering sekali kita mendengar tentang awalan surah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. Itu adalah salah satu contoh ya ciri-ciri dari surah Madaniyah. Nah, jadi dari materi yang Ibu sampaikan, jika ada pertanyaan silakan tunjuk tangan, silakan ditanyakan ke Ibu. Ada pertanyaan ada Ibu? Ada kira-kira yang tidak dipahami dari apa yang Ibu sampaikan hari ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan permainan. Ya, permainannya adalah masih dengan kartu ya, indeks match ya. Di sini ada Ibu sediakan potongan-potongan kartu ya. Yang di dalamnya sini ada tulisan ya, ada pertanyaan seputar kitab Al-Qur'an. Dan di potongan yang lain ada jawabannya. Ya. Jadi Ibu minta kepada setiap anak Ibu maju ke depan secara bergantian, ambil satu kartu. Masih Rene? Ambil satu kartu secara acak, boleh yang mana saja. Oke. Maju dalam. Oke, langsung berdiri semua. Ambil satu, terserah yang mana saja boleh. Oke, baik. Maju terus. Ambil satu kartu yang mana saja boleh. Oke, diambil. Boleh yang mana saja boleh. Ambil aja satu. Ambil satu langsung duduk. Nah. Oke, lagi yang belum. Kio maju, Rizky maju. Maju. Boleh ambil dua boleh. Ambil dua, Kio boleh ambil dua. Ya ambil, terserah. Ambil. Oke, ada yang belum kebagian, bisa? Ambil yang mana? Oke. Ada? Semuanya kartunya ditunjukkan dulu, biar Ibu lihat ada nggak anak Ibu yang tidak kebagian. Coba, ada teman kita udah punya kartu? Oke, ada yang ambil dua? Boleh loh ambil dua, karena masih ada berlebih. Ada lagi yang mau ditambah kartunya? Cukup satu? Kalau mau ngambil lagi boleh. Ambil lagi di sini, masih banyak nih. Ambil, boleh. Ambil lagi satu lagi. Ambil aja. Nah, ambil aja satu. Oke. Sekali lagi, kartunya diangkat. Tahan, Lipita, Chelsea, diangkat kartunya. Oke, sekarang diikuti.
banyak sekali dong. Berarti di kartu ibu ya. Nah, di kartu ibu berarti ya kita yang ngambil. Oke, kita lanjutkan. Vio, bacakan isi kartu 1. Al-Quran adalah Al-Quran adalah. Nah, coba perhatikan. Ada nggak kira-kira yang nyambung dengan pertanyaan Vio itu? Al-Quran adalah. Kalau ada, coba ujung tangan. Lihat dulu kartu si hikmah itu. Ada? Al-Quran adalah. Masa nggak ada? Ada nggak sih? Coba. Al-Quran adalah yang tentang jawabannya ini tadi, ya? Hah? Apa yang dikandung Monika? Oh, sudah mengira belum? Nah, coba Al-Quran adalah bacakan. Surah. Oh, bukan. Yang kedua bukan. Sini tiga. Nah, di kartu itu ada. Nah, dia itu nanti isinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, makanya yuk dilakukan kawan sebenarnya. Oke, bacakan. Oke, Rizky sekarang berdiri bacakan dengan kuat. Apa nak? Baca di sini aja baca dengan kuat. Nah, bantu bang. Al-Quran adalah itu dia. Rupanya di tangan Rizky bukan rupanya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa tadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sekarang Rizky antarkan jawabanmu tadi kemari. Oh, berarti kiri kanan. Pertanyaannya tadi dari Tio, jawabannya dari si. Oke, punya pertanyaan dan jawabannya ke ibu sini. Oke, taruh di sini. Iya. Ada satu orang yang ingin membacakan apa yang dia pegang. Oke, Chelsea. Bacakan. Kuat, kurang jelas. surah yang diturunkan di kota Madinah disebut Ya, surah yang diturunkan di kota Madinah disebut. surah Makkiyah. Oke, berarti jawabannya ada di tangan Abika. Surah Madinah. Makkiyah. Tepuk tangan itu. Mereka berdua. Nah, itu dia perbedaan tentunya. Jadi kita tahu bahwa yang dipegang kawan adalah jawabannya. Oke, ada lagi? Oke, tapi tak bacakan. Kepada siapakah Al-Quran diturunkan? Kepada siapakah Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya ada di tangan si Haifa. Oke, sekarang Sapi dari Haifa tentukan soal dan jawabannya. Nah, yang berupa jawaban di tangannya. Coba bacakan jawaban. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, kalau adalah jawaban 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa kira-kira soalnya? Ada di tangan kalian? Seperti yang sudah kita bacakan tadi, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa kira-kira soal dari itu? Ada? Oh, ternyata di tangan ibu ini. Ada sama ibu rupanya jawabannya
pertanyaannya. Di kartu yang sama ibu ini ada pertanyaan dari Afika tadi. Berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baru jawabannya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, nah berarti sudah bisa dipahami ya bahwa permainan kartu ini tidak harus mencocokkan langsung. Ya, ada kalanya pertanyaan yang dibacakan, ada kalanya jawabannya yang dibacakan. Oke, kita cukupkan bermain kartunya, ya. Di pertemuan berikutnya kita lanjut. Nah, sekarang, ya, ibu ingin melihat, ya. Nah, di sini coba ibu tanya dulu anak-anak ibu, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kalian sampaikan dari materi yang sudah ibu sampaikan ini tadi? Oke, Abika, apa kesimpulan menurut Abika ya dari materi tentang Al-Quran ini? Sampaikan dengan kuat. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan apabila dia membacanya. Oke, pahala apabila dia membacanya. Nah, jadi menurut Abika, kesimpulan tentang pelajaran yang kita sampaikan hari ini adalah bahwa Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mendapat apa Abika? Mendapatkan pahala ya bagi yang membacanya. Nah, tadi juga sudah ibu sampaikan itu, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, nah refleksi pembelajaran di sini ibu tanya, apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran yang kita lakukan tadi? Coba Safira, apa yang Safira rasakan? Saya merasa lebih paham tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Oke, tentang kalau Safira mengatakan dia lebih paham tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Terus hal baru apa yang Anda rasakan, yang Anda dapatkan dari materi yang disampaikan tadi? Hal baru apa? Ya, siapa dulu ya? Haifa, hal baru apa yang Haifa dapatkan ya dari materi yang disampaikan tadi? Hal baru apa? Apa? Bisa? Apa yang lain bisa? Bu, Iya. Apika lagi? saya merasa lebih cinta terhadap Al-Quran dan merasa lebih senang mendapat ilmu baru tentang Al-Quran. Ya, mendapat ilmu baru ya. Dia merasa senang ya. Nah, jadi Apika mengatakan bahwa dia mendapatkan ilmu baru setelah mempelajari tentang Al-Quran ini. Apa yang akan Anda ubah atau perbaiki setelah mendengarkan materi tadi? Apa yang kira-kira mau Anda ubah? Yuk. Ada yang bisa diubah? Setelah mendengarkan materi ini, Bu, saya akan semakin hafal. Saya akan semakin rajin membaca Al-Quran. Nah, semakin rajin membaca Al-Quran, akan semakin cinta kepada Al-Quran, ya. Nah, jadi sampai di sini ya materi kita tentang pendidikan agama Islam, ya, yaitu membahas tentang Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, ya. Nah, kurang lebihnya ibu minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk kita semua kita kasih tepuk tangan. Tetap semangat belajar, rajin sekolah, ya, dan belajar juga diulang-ulang pelajarannya di rumah. Kita tutup materi ini atau pelajaran